Pagi itu, telepon dari kantor polisi membuat jantungku berdegup kencang. Bu Sari, Anda diminta datang ke kantor polisi untuk pemeriksaan terkait surat pengaduan anonim, kata suara pria di ujung telepon dengan nada dingin dan resmi. Aku tahu saat itu juga, rahasiaku sebagai lesbian yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat di tengah Jakarta yang ramai ini telah terbongkar, dan hidupku yang tenang bersama Lina akan berubah selamanya. Dengan tangan gemetar aku meletakkan ponsel, menatap cermin di kamar mandi apartemen kecil kami di kawasan Tebet. Wajahku pucat, mata hitam pekatku yang biasanya tenang kini penuh ketakutan. Lina masih tidur di kamar, napasnya pelan dan damai, tak tahu badai yang baru saja datang menghantam kami berdua. Aku berpakaian cepat, memilih kemeja putih polos dan rok hitam panjang seperti gurus biasa. Di jalan menuju kantor polisi di Jakarta Selatan, pikiranku berputar tak henti. Siapa yang mengirim surat itu? Apakah tetangga yang sering melihat Lina keluar masuk apartemenku terlalu sering? Atau rekan kerja di sekolah yang iri dengan posisiku sebagai guru aurit siswa? Di Indonesia, hidup seperti kami memang selalu di ujung tanduk. Meski tidak ada undang-undang nasional yang melarang, tapi norma agama, keluarga, dan masyarakat bisa menghancurkan segalanya lebih cepat daripada hukum. Aku ingat ibuku di kampung yang selalu menelepon setiap bulan, bertanya kapan aku pulang dan menikah dengan laki-laki baik-baik seperti kakakku. Ayahku, pensiunan pegawai negeri yang taat, pasti akan mengamuk jika tahu putrinya hidup menyimpang. Sampai di kantor polisi yang pengap dengan bau kopi dan kertas lama, seorang petugas bernama Pak Budi menyambutku dengan tatapan curiga. Ruangan kecil itu hanya diterangi lampu neon berkedip, membuat suasana semakin menekan. Bu Sari, kami menerima surat anonim yang menuduh Anda melakukan perbuatan tidak senonoh dengan sesama jenis. Ada oto-oto yang dilampirkan, katanya sambil mendorong amplop coklat ke depanku. Jantungku hampir copot. Oto, bagaimana bisa? Aku membuka amplop dengan tangan dingin, melihat gambar buram kami berdua Lina di taman dekat apartemen, tangan kami saling genggam, dan satu lagi saat kami berpelukan di balkon. Ini salah paham, Pak. Dia hanya teman dekat, kataku dengan suara bergetar, tapi Pak Budi hanya menggeleng. Kami harus investigasi. Ceritakan semuanya dari awal. 2 jam berikutnya terasa seperti siksaan. Aku menceritakan bahwa Lina adalah rekan guru di sekolah yang sama, kami berteman sejak kuliah, tapi tidak berani mengaku yang sebenarnya. Pak Budi mencatat setiap kata, matanya tak lepas dari wajahku. Di Indonesia, hal seperti ini bisa jadi masalah besar bagi keluarga dan pekerjaan Anda, katanya pelan. Akhirnya mereka melepasku dengan peringatan keras, jangan tinggalkan kota. Kami akan panggil lagi jika ada bukti lebih kuat. Aku keluar dari gedung itu dengan kaki lemas, udara Jakarta yang panas terasa lebih berat. Di taksi pulang, air mataku jatuh tanpa suara. Bagaimana aku harus bilang ke Lina? Bagaimana kalau ini sampai ke telinga orang tua kami? Sesampainya di apartemen, Lina sudah bangun dan menunggu dengan wajah khawatir. Sayang, kamu kemana pagi-pagi begini? Tanyanya sambil memelukku erat. Aku menceritakan semuanya dengan suara pecah, dan Lina langsung menangis. Ini pasti ada yang sengaja. Kita harus hati-hati sekarang. Malam itu kami duduk berdua di sofa kecil, memeluk satu sama lain di bawah cahaya lampu temaram, tapi ketakutan merayap di antara kami seperti bayangan gelap. Besok paginya, pintu apartemen diketuk. Kakakku, Rina, berdiri di depan dengan senyum yang aneh. Sari, ibu khawatir sama kamu. Katanya kamu aneh akhir-akhir ini. Boleh kakak masuk? Matanya menatapku tajam, dan saat itu aku mulai curiga, mungkin dialah yang mengirim surat itu. Tapi aku tersenyum paksa, masuklah, Kak.
Tidak ada apa-apa kok. Di dalam hati, badai baru saja mulai. Malam setelah kunjungan kakakku, aku tak bisa tidur. Rina duduk di ruang tamu, bertanya macam-macam tentang pekerjaanku, tentang Lina yang sering mampir, dan mata kakku yang biasanya lembut kini penuh penilaian. Kamu sudah 28 tahun, Sari. Ibu dan ayah menunggu kamu bawa calon suami pulang ke kampung, katanya sambil menyeduh teh. Aku hanya mengangguk, tapi tanganku dingin. Lina bersembunyi di kamar, tak berani keluar. Setelah Rina pulang, Lina keluar dengan mata merah. Dia curiga, Sari. Aku lihat cara dia lihat oto kita di meja. Kami berdebat pelan malam itu. Lina ingin kami pindah ke kota lain, jauh dari Jakarta, jauh dari keluarga. Tapi aku tak bisa. Pekerjaanku di sekolah negeri adalah segalanya, dan orang tuaku sudah tua. Kita harus lawan ini bersama, kataku tegas, meski dalam hati aku tak yakin. Pagi berikutnya di sekolah, gosip sudah mulai beredar. Beberapa guru menatapku aneh saat rapat pagi. Kepala sekolah memanggilku ke ruangan. Bu Sari, ada orang tua siswa yang bertanya tentang hubungan Anda dengan Bu Lina. Kami harus jaga nama baik sekolah. Aku merasa dunia runtuh. Pulang sekolah, aku langsung ke rumah orang tuaku di pinggiran Jakarta. Ibu membuka pintu dengan wajah cemas. Ada surat dari polisi kemarin, Nak. Katanya kamu dipanggil karena masalah apa? Ayah duduk di kursi rotan, koran di tangan tapi matanya menatapku tajam. Aku berusaha menjelaskan, tapi Rina tiba-tiba muncul dari dapur. Sari, jujur saja. Aku yang kirim surat itu ke polisi. Kamu hidup salah, ini demi kebaikan keluarga kita. Kata-katanya seperti pisau. Ibu menangis, ayah berdiri marah. Kamu bawa malu besar ke rumah ini, teriak ayah. Aku lari keluar rumah, air mata mengalir deras. Di apartemen, Lina memelukku sepanjang malam. Kita bisa kabur, Sari. Ke Bali atau mana saja. Tapi aku menggeleng. Kalau kita lari, mereka menang. Aku mau lawan. Surat anonim itu harus dibongkar. Besoknya aku ke kantor polisi lagi, kali ini dengan pengacara yang kutemui lewat teman. Pak Budi menunjukkan bukti baru, oto-oto yang lebih jelas, dan surat tambahan dari keluarga prihatin. Aku tahu itu tulisan tangan Rina. Pengacara bilang kita bisa balik gugat atas pencemaran nama baik. Tapi harga yang harus kubayar mulai terasa berat. Malam itu, Lina bertanya dengan suara pelan, apakah cintaku layak kamu perjuangkan sampai seperti ini? Aku hanya bisa memeluknya lebih erat, tapi pertanyaan itu menggantung di udara seperti awan gelap. Gosip di sekolah semakin liar. Siswa-siswa berbisik saat aku lewat koridor. Beberapa orang tua menarik anak mereka dari kelasku. Kepala sekolah memanggilku lagi. Bu Sari, demi nama baik sekolah, mungkin Anda perlu cuti sementara. Aku pulang dengan surat cuti di tangan, rasanya seperti dipecat tanpa kata. Di rumah, telepon dari ibu tak berhenti. Kamu harus pulang, Sari. Ayah sakit karena pikirkan kamu. Aku datang ke rumah orang tua malam itu. Rina sudah ada di sana, wajahnya penuh kemenangan. Kamu harus bertobat, Sari. Ini dosa besar. Ayah memukul meja. Kamu bukan anakku lagi kalau terus seperti ini. Ibu hanya menangis di sudut ruangan. Aku berdiri tegak meski lutut gemetar. Aku mencintai Lina. Itu bukan pilihan, itu siapa aku. Kata-kataku membuat ruangan hening sejenak, lalu ayah mengusirku keluar rumah. Lina menunggu di apartemen dengan wajah pucat. Kami bertengkar hebat malam itu. Kamu pilih keluarga atau aku, tanyanya menangis. Aku tak bisa jawab langsung.
Keesokan harinya, media lokal mulai memberitakan Jegurus dipanggil polisi karena tuduhan lesbian. Nama lengkap Kutak disebut, tapi otoburam apartemen kami beredar. Teman-teman lama mulai menjauh, pesan WhatsApp berhenti masuk. Aku merasa sendirian di dunia yang luas ini. Pengacara menelepon, kita punya bukti cukup untuk gugat balik Rina. Tapi Anda harus siap hadapi sidang terbuka. Aku duduk di lantai apartemen, memeluk lutut, memikirkan semua keputusan yang sudah kuambil. Apakah ini benar? Apakah cinta kami layak hancurkan keluarga? Keputusan itu datang di malam hujan deras. Aku menelepon pengacara, kita lanjut gugat. Saya siap lawan. Lina memelukku dari belakang. Aku ikut kamu sampai akhir. Sidang pertama digelar 2 minggu kemudian di Pengadilan Negeri Jakarta. Ruangan penuh wartawan dan kerabat. Rina duduk di bangku terdakwa dengan wajah tegang. Hakim membacakan dakwaan pencemaran nama baik dan pengiriman surat palsu. Aku duduk sebagai saksi, menceritakan semua tekanan yang kurasakan. Rina menatapku dengan mata penuh dendam. Kamu saudaraku, tapi kamu rusak keluarga kita, katanya saat giliran bicara. Kata-katanya menusuk, tapi aku tetap tenang. Pengacara menunjukkan bukti chat Rina dengan teman yang membahas cara menghentikan Sari. Di luar pengadilan, ibu mendatangiku diam-diam, makan kakakmu, Sari. Dia takut kehilangan warisan kalau kamu terus begini. Aku memeluk ibu lama sekali. Malam itu di apartemen, Lina dan aku duduk di balkon, menatap lampu kota. Aku lelah, tapi aku bangga sama kamu, bisik Lina. Tapi besoknya, ayah menelepon. Pulanglah, Sari. Kita bicara baik-baik. Aku pergi sendirian. Di rumah, ayah memelukku untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Ayah tak setuju, tapi ayah tak mau kehilangan kamu. Air mata kami berdua jatuh. Tapi Rina masih menolak minta maaf. Sidang berikutnya semakin dekat, dan tekanan semakin berat. Sidang ketiga adalah puncaknya. Ruangan penuh sesak. Rina berdiri di depan hakim, suaranya gemetar saat membacakan bukti-bukti yang dia kumpulkan dari pengawasan selama berbulan-bulan. Saya lakukan ini demi adik saya, demi keluarga, katanya. Tapi pengacara kami membongkar semuanya, menunjukkan bahwa Rina iri karena warisan dan posisi sosial. Aku naik ke kursi saksi lagi, menceritakan perjuangan batin selama bertahun-tahun menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Saya tidak memilih untuk mencintai Lina. Ini bagian dari diri saya, dan saya tak mau lagi berbohong. Ruangan hening. Lina duduk di belakang, matanya penuh air mata bangga. Hakim menunda sidang, tapi suasana sudah berubah. Malam itu, Rina meneleponku untuk pertama kali setelah berbulan-bulan. Sari, aku salah. Tapi aku takut. Suaranya pecah. Aku tak jawab langsung, hanya diam. Sidang terakhir tiba. Rina berdiri di depan hakim dan semua orang, suaranya jelas meski bergetar. Saya minta maaf secara terbuka kepada adik saya Sari dan Lina. Saya salah mengirim surat anonim. Saya terima hukuman apapun. Kata-kata itu menggema di ruangan. Aku menangis pelan. Hakim memutuskan Rina harus minta maaf secara publik dan membayar ganti rugi. Di luar pengadilan, ibu dan ayah memelukku erat. Kami masih belajar, nak, kata ayah. Lina berdiri di sampingku, tangan kami saling genggam di depan semua orang untuk pertama kali. Kami pulang ke apartemen dengan hati lebih ringan, meski bekas luka masih ada. Aku tahu perjuangan belum selesai, tapi aku sudah bangun. Aku sudah memilih untuk hidup sebagai diri sendiri.
Apakah menurut Anda benar mencintai sesama jenis adalah dosa yang pantas dihukum masyarakat dan keluarga, atau justru hak manusia yang harus diperjuangkan meski harus bayar harga mahal?